Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai pertemuan APP yang keempat. Nah, nanti petugas-petugas yang sudah ditunjuk nanti silakan untuk bertugas, kemudian diingatkan lagi yang tidak bertugas mohon mikrofonnya dimatikan saja ya. Baik Bapak Ibu, saya akan share lagi. Selamat malam, kita masuk pada pertemuan APP yang keempat dengan tema mewujudkan semangat solidaritas. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah masuk pada pertemuan APP yang keempat selama 3 kali. Di awal kembali kita diingatkan dan diteguhkan akan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus agar senantiasa hidup dalam semangat solidaritas di tengah kehidupan bersama. Solidaritas merupakan cara hidup yang dikehendaki Allah agar tercipta kehidupan bersama yang menyejahterakan, yaitu setiap manusia mengalami kualitas hidup yang baik. Pertemuan terakhir ini kita diajak untuk mewujudkan sikap tobat kita dengan melakukan tindakan-tindakan solidaritas yang nyata. Semoga melalui aksi-aksi solidaritas yang kita lakukan, semakin banyak orang terbantu dalam hidupnya, terutama dalam masa-masa sulit akibat pandemi ini. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai pertemuan pada hari ini. Kita buka dengan lagu pembuka, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Mohon Ibu Christine untuk menyanyi. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami karena darah Putra-Mu. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara terkasih, mari kita buka pertemuan APP yang keempat dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih sejati, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk menerima rahmat keselamatan-Mu. Kami berterima kasih juga atas kesempatan pertemuan pendalaman iman ini. Semoga kami semakin mampu memperbaiki diri dan berani terlibat dalam usaha-usaha mewujudkan kehidupan bersama yang sejahtera. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa terbuka dengan bimbingan Roh-Mu, sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saya akan putarkan film tentang Ibu Teresa. Silahkan menyaksikan.
Suaranya jelas ya, Bu?
Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi kita sudah melihat film Perjalanan Santa Teresa. Nah, di sini juga ada Mami Nelly yang kakak itu ya, Mami Nelly ya, mungkin lebih banyak mengenal Bunda Teresa. Baik, kita akan menggali inspirasi dari video tadi. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah apa yang menggerakkan hati Bunda Teresa untuk melayani orang-orang miskin? Kemudian yang kedua, inspirasi apa yang bisa kita petik dari kisah hidup Santa Teresa dari Kalkuta? Silakan, mari kita bersama-sama mendalami ya inspirasi dari Bunda Teresa. Silahkan, mangga. Silakan yang akan ini menyampaikan apa yang menarik dari Bunda Teresa sehingga menjadi Santa. Ibu Tanti mungkin. Bu Tanti silakan mikrofonnya dinyalakan. Sok Mami mau apa yang menggerakkan? Karena dia sangat menolong pada yang miskin ya, terutama Menolong yang miskin, yang Papa yang Mami sakit, ya. yang derita. Karena di India waktu itu memang sampai kejadian yang sangat-sangat menyedihkan, seperti bayi dibuang di tempat sampah. Sangat. Jadi dari situlah Mother Teresa bergerak. Seingat saya ya, sudah banyak yang lupa barangkali, tapi yang masih disampaikan. Ya mungkin yang menggerakkan belas kasihan dan spontanitas ya. Kalau saya lihat keberanian luar biasa ya, dari keluar dari zona nyaman ya, di biara tuh enak, menjadi guru dari ordo di sekolah yang besar kan. Di situ tuh sekolah besar sekali, sekolah yang paling baik dengan anak-anak orang kaya. Kalau saya baca sih di situ seperti itu ya. Nah, ya dia berani sekali keluar dari kenyamanan hidup dan karena belas kasihan. Spontan orangnya ya. Spontan ya, dan mau ini ya tadi benar ya, bergerak ya Ibu Tanti ya, keluar tadi dari zona nyamannya tuh, biarawati. Dan lagi yang menambahkan silahkan. Silahkan dari Cikajang boleh menambahkan. Cikajang serius ya Cikajang kita. Itu Bu Pime mau ngomong. Oh Bu Pime silakan Bu Pime, mikrofonnya dinyalakan ya. Dari ya oke Bu Pime silakan Ibu Pime. Teresa itu jadi panggilan Tuhan itu bergejolak di dalam hati dia. Selalu ada gitu, memberi semangat dia untuk menjalani panggilan Tuhan. Dia mau melaksanakan panggilan Tuhan dengan menyerahkan diri untuk membantu orang-orang yang berkekurangan atau kesulitan di dalam hidupnya. Ya, cukup. Terima kasih Bu Pime. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Tadi Bu Agnes tadi sudah angkat tangan. Bu Agnes, silahkan. Inspirasi apa yang kita petik? Oh. Oke, saya sama seperti yang Agak jaringan ini. Ya Bu Agnes. Oh, jaringannya ini. Enggak. udah bisa? Ya, oke Bu Agnes, silakan Bu Agnes. Bisa? Ya. Jaringannya gangguan ya? Bisa sekarang? Bisa. Oke. Menggali inspirasi. Tadi disampaikan oleh Tante Nelly, juga saya dengar dari Tanti, saya juga dengar dari Bu Pime. Intinya sama. Inspirasinya adalah prihatin dan kasihan akan situasi kemiskinan yang terjadi di Kalkuta. Pada waktu itu beliau mengajar di SMA, mengajar geografi, hatinya bergejolak melihat situasi kemiskinan akibat peperangan yang berkepanjangan yang terjadi di India.
Jadi saya bisa menyampaikan prihatin dan kasihan inspirasinya. Kemudian kalau kita menjawab pertanyaan yang kedua, inspirasi apa yang bisa kita petik? Inspirasi yang bisa dipetik adalah, menurut saya, adalah kita keluar dari zona nyaman dan berani memberikan diri untuk membantu orang lain di tengah kesulitan hidup mereka. Kurang lebih seperti itu kira-kira. Terima kasih Ibu Agnes, dan Silakan. tadi Ibu Nelly, Ibu Tanti, Bu Pime yang juga sudah memberikan tanggapan. Ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Saya, Bu. Oh iya, silakan Pak Albert. Kalau saya jawab yang kedua aja ya. Sebenarnya kalau melihat dari sosok Santa Teresa ya, Ibunda Teresa itu, saya lihat spontanitas beliau, ya. Jadi beliau itu secara spontan, karena melihat kemiskinan ya, dia tidak berpikir panjang lagi. Jadi apalagi waktu itu kan dibilang ada panggilan ya dari Yesus yang bilang bahwa kamu ya harus bantu ini orang semua gitu. Dan dia nggak mikir, secara spontan langsung aja dia mundur jadi dari guru, dia keluar dari biara, jadi spontan aja untuk langsung mau membantu orang-orang tersisih dan tersingkir itu. Jadi luar biasa ya Pak Albert ya. Jadi berani untuk berubah gitu ya, berani untuk berubah dan mengubah begitu ya. Ada lagi yang ingin menambahkan barangkali? Pak Dim ingin menambahkan? Tambah sedikit Bu, saya Oh iya, jadi ingat boleh. saya nonton dan berkenaan dengan tadi ya, cercaan terhadap Bunda Teresa mau diangkat jadi santa kan dicerca juga gitu ya. Saya lihat bahwa spontanitas dia tuh sesuatu yang spontanitas tuh kadang dan berbeda dengan apa yang biasa dilakukan orang, selalu kontroversi dan mengundang ketidaknyamanan. Nah, saya ingat di filmnya bagus banget waktu itu tuh dia nolong tuh, jadi dia kan di tempat situ tuh kalau nggak salah Hindu ya basisnya ya, dan dia kan Katolik. Nah, terus di situ tuh dia didatengin oleh banyak sekali laki-laki waktu itu yang mau menghancurkan tempat dia simpen yang sakit, dan karena dianggap ingin mengkatolikan. Nah, Bu Teresa itu dengan terus jadi Bunda Teresa dengan tenang, semua udah ketakutan para biarawati yang lain karena waktu itu sudah Teresa gimana ya waktu itu lupa saya, tapi yang menyelamatkan tuh kalau nggak salah ada orang Hindu di dalam yang memang yang sama-sama di Hindu ngelihat orang Hindu ternyata yang ditolong dan yang Islam juga ditolong, dan yang berbagai agama pun dia nggak peduli gitu, dia nolong. Dan waktu itu Bunda Teresa hanya bilang, saya tidak peduli agama apapun. Kalau kamu jadi Islamlah yang baik. Kalau kamu jadi Katoliklah yang baik. Kalau kamu jadi Hindulah yang baik. Gitu. Nah, jadi mungkin tadi berkaitan dengan cercaan-cercaan tersebut tuh ya, karena dia kontroversi ya, ngelakuin sesuatu yang nggak ada orang yang pengen melakukan sebenarnya. Ya, jadi itu mungkin inspirasi yang luar biasa gitu, bahwa ya itulah dunia gitu, selalu menolak apa yang mungkin berbeda dari apa yang dimaui dunia. Ya, mungkin itu sih. Ya, terima kasih. Jadi segala sesuatu tadi yang untuk mengarah kebaikan pasti juga walaupun baik tapi ya tetap ada yang menentang ya. Apalagi Bunda Teresa mungkin melakukan sesuatu yang tadi ya benar-benar menentang sekali. Baik, kalau tidak ada kita lihat simpul singkatnya dari kisah hidup dan karya pelayanan Santa Teresa dari Kalkuta atau yang sering kita kenal dengan Bunda Teresa, kita bisa melihat bagaimana belas kasih mendorong Bunda Teresa untuk melakukan suatu pelayanan.
Bunda Teresa sangat prihatin dengan situasi kemiskinan penderitaan orang-orang di kota tersebut. Namun Bunda Teresa tidak berhenti pada rasa kasihan. Jadi rasa kasihan saja, ia meninggalkan zona nyaman dan hadir di tengah-tengah orang miskin untuk melayani mereka. Semoga kita semua terinspirasi untuk berani memberikan diri untuk membantu orang lain di tengah kesulitan hidup mereka. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita akan mendengarkan inspirasi kitab suci dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Silakan Pak Albert untuk membantu membacakan. Matius 14, 13 sampai ayat 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih Pak Albert. Kita masuk pada pendalamannya. Yang pertama, tadi kita sudah mendengar tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian yang pertama, kita akan mendalami apa saja hal yang menarik dari perikop kitab suci yang kita dengarkan. Kemudian yang kedua, apa artinya bagi kita semua sabda Yesus yang mengatakan kamu harus memberi makan. Nah, silakan, ini cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Ulangin lagi pertanyaannya. Oh, pertanyaannya, apa saja hal yang menarik dari perikop kitab suci yang kita dengarkan? Kemudian, apa artinya bagi kita semua sabda Yesus yang mengatakan kamu harus memberi mereka makan? Silakan. Bu Pime mungkin sudah siap. Mungkin ya, walaupun pada saat kita tidak berkelebihan gitu ya, kita diharapkan oleh Yesus kita juga bisa berbagi, mau berbagi dan mempunyai rasa cinta kasih kepada sesama. Jadi pada mungkin ya, yang saya alamin ini pada saya waktu bikin ekoenzim
saya itu banyak ngajak-ngajak orang. Sampai saya sediakan, walaupun saya itu tidak berkelebihan hidupnya, saya sediakan. Siapa yang mau, saya kasih tempatnya, saya kasih gulanya, saya kasih bahan organiknya. Ternyata banyak yang tertarik. Tapi pada saat ini mungkin wadahnya tidak ada karena saya cari-cari lagi juga belum dapat gitu. Tapi saya percaya Tuhan akan mencukupkan walaupun dalam keadaan yang sulit. Ya, segitu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin berbagi? Silahkan. Pak Dim, silahkan Pak Dim. Dari Cikajang. Oh enggak. Pak Dim sudah berbagi juga Pak Dim ya. Menggandakan ya Pak Dim ya. Tadi menggandakan kebahagiaan kan Pak Dim ya. Ada yang ingin berbagi lagi tentang Yesus memberi makan 5.000 orang? Sedikit ya Bu ya. Yang Iya Pak pertama ya Albert, Bu. silakan Pak Albert. Banyak juga boleh Pak Albert. Yang menarik dari perikop tadi itu adalah bahwa Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat banyak orang. Mungkin awalnya nggak hanya soal memberi makan, tetapi diawali dari Yesus itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya hampir sama dengan cerita Bunda Teresa ya, hampir sama dengan tadi. Ya memang itu ya nyambung nomor 2, ya harus banyak membantu, tetapi memang itu belum bisa sampai seperti Cipime yang ya luar biasa menurut saya. Cipime itu ya dengan apa yang ada itu dibagi-bagikan gitu ya. Kita masih levelnya kalau ya pas ada yang minta baru memberi. Kalau Cipime udah nggak minta pun udah disiapkan itu. Jadi menurut saya sih masih levelnya masih kalau ada yang minta baru dikasih. Masih harus banyak belajar dari Cipime ini. Apalagi Pak Albert sudah? Cukup. Oh ya, baik. Mungkin yang lainnya ingin menambahkan tentang tadi penggandaan roti dan ikan. Putini. Monggo Putini. Ya kalau saya lihat sih Bu, emang Yesus itu tergerak hatinya melihat orang-orang yang sedang kelaparan. Maka Yesus tidak bisa tinggal diam ya. Dia mulai bisa memberikan makan 5.000 orang, juga mengadakan mujizat, juga atas belas kasihnya juga dia mau menyembuhkan orang-orang yang sakit juga. Kalau contoh di masyarakat sih kayaknya jarang gitu seperti itu ya Bu. Berbagi. Ya, Sering kan berbagi juga. Nggak seberapa sih Bu lihatnya dengan kebaikan Yesus tuh. Gitu Bu. Oke, terima kasih Ibu Tini ya tentang tadi menanggapi inspirasi dari kitab suci. Bu Agnes mungkin akan menambahkan. Silahkan. Ya. Kita sampai pada pendalaman kitab sucinya. Silakan Bu Agnes. Sebentar, ini sudah ingin menambahkan. Oh. Nyambung? Udah nyambung? Udah Bu, ya udah. Ya, Oke. Inspirasi dari kitab suci. Bisa? Oke. Ya, siap. Yang menarik dari pembacaan itu? Ya, tadi ya, sekarang sampai itu. Silakan Bu Agnes barangkali akan menambahkan. Inspirasi kitab suci ya. Hal satu adalah Yesus yang berbelas kasih. Kasihnya ditunjukkan dengan menyembuhkan orang sakit dan memberinya makanan. Kira-kira seperti itu dari saya. Kemudian yang kedua, kamu harus memberi mereka makan. Apa maknanya bagiku? Maknanya bagiku adalah
rasa belas kasih itu hendaknya ditunjukkan dengan tindakan nyata. Ya, Ibu. Oke. Sudah cukup, Ibu? Oke. Oh, lagi ini ya, jaringan sepertinya ya. Baik. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, mungkin tadi mengenai Yesus memberi 5.000 orang, itu ada rasa belas kasihan dan ada tindakan nyata ya, tindakan nyata. Kalau tidak ada, kita akan mendengarkan peneguhan yang akan dibacakan oleh Bapak Albert, Ibu Tanti ya. Silakan Pak Albert. Bu Isti, Ya. Halo. ini ada engkau mau ngomong? Oh iya, silakan. Sebentar ya Pak Albert. Silakan Pak Lunandi, silakan. Mari. Ya. Mari Pak Lunandi. Menurut saya itu mengajarkan kita selalu mengajarkan orang. Soalnya sesuatu yang tidak mungkin cuma 2 ikan dan itu segitu bisa memberi 5.000 orang makan. Itu Betul. dia mengandalkan kekuasaan Tuhan. Nah, kita hidup harus mengandalkan Tuhan. Itu. Oke, luar biasa Pak Lunandi ya. Ada lagi Pak Lunandi? Ya udah. Cukup Pak Lunandi. Gitu. Pak Pongpong mungkin menambahkan? Sama. Oh, sama, idem ya. Sama dengan papanya ya. Ada lagi yang ingin menambahkan sebelum kita ya. Sedikit Ada Bu, lagi? sharing sedikit ya Bu. Oh iya Pak Albert. Silakan Pak Albert. Nah, mungkin ini terjadi mungkin nggak hanya di saya, mungkin juga kayak Bu Tanti, Cik Tini, Ko Fong yang punya karyawan itu ya. Ini dalam kondisi pandemi ini serba susah gitu ya. Kalau panggilan Yesus tadi itu kan ya memang harusnya kita berbelas kasih gitu. Harusnya sekarang UMK naik gitu kan. Tapi kita juga melihat kenyataan dompet atau perhitungan keuangan ini susah gitu kan. Tapi memang harus naikin UMK. Nah, jadi memang berat ini antara panggilan dari Yesus ini untuk kita berbagi gitu ya. Padahal ini ya kewajiban juga naikkan UMK. Tapi kalau UMK dinaikkan, bisnis bisa goyang. Jadi serba susah juga itu. Tantangan lah bagi para pengusaha kita di zaman sekarang ini. Gitu. Berat itu panggilan dari Yesus. Ya, terima kasih Pak Albert untuk tambahannya. Ada yang ingin menambahkan lagi sebelum peneguhan? Bapak Dim, yang Dim ingin menambahkan? Oh enggak, oke. Baik, kita masuk peneguhan ya. Pak Albert, silakan Pak Albert untuk membacakan peneguhannya. Oke, terima kasih. Ini saya bacakan peneguhan. Dari bacaan Injil di atas, kita melihat bagaimana rasa belas kasih diwujudkan. Yesus dan para murid sama-sama memiliki rasa belas kasih. Namun, Yesus dan para murid berbeda sikap dalam berbelas kasih. Ketika Yesus merasa kasihan kepada orang banyak, terutama orang-orang yang bersusah payah untuk memperoleh kesembuhan dari Yesus, belas kasih itu terwujud dalam tindakan Yesus yang bersedia menyembuhkan. Para murid juga memiliki rasa kasihan terhadap orang banyak yang mengikuti. Kasihan karena hari mulai gelap dan khawatir orang-orang akan kelaparan. Namun, rasa kasihan para murid tidak sampai pada suatu upaya yang menjawab kebutuhan orang banyak. Para murid lebih memilih untuk menyuruh orang pergi mencari makan di desa-desa. Dengan kata lain, para murid meminta orang banyak untuk mengatasi kesulitannya sendiri. Mungkin para murid mengatakan demikian karena tidak percaya diri.
merasa tidak mampu untuk mengatasi persoalan tersebut karena para murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan yang pasti tidak akan cukup. Yesus mengingatkan para murid, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yesus ingin mengajarkan kepada para murid, juga kepada kita yang adalah murid-murid Kristus, bahwa rasa belas kasih hendaknya diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata, agar orang-orang yang kesulitan sungguh terbantu dalam hidupnya. Dalam membantu, seringkali kita terjebak dalam situasi merasa tidak mampu dan tidak tahu harus berbuat apa. 5 roti dan 2 ikan menjadi gambaran bagi kita bahwa sumbangan kecil yang dilandasi belas kasih akan memberi manfaat yang besar bagi orang-orang yang membutuhkan. Marilah kita memperbaharui hidup kita sebagai murid-murid Kristus agar semakin berani berkorban dan mau terlibat dalam upaya-upaya nyata untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Semoga berkat usaha dan niat baik kita, semakin banyak orang mengalami hidup sejahtera, makan sampai kenyang. Terima kasih, demikian Pak Albert, peneguhannya. peneguhannya. Terima kasih. Nah, setelah peneguhan kita akan masuk pada membangun niat. Membangun niat. Membangun niat dulu. Peneguhan sudah. Nah, hari ini kita akan membangun niat. Kita akan bersama-sama memikirkan aksi yang bisa dilakukan untuk membangun solidaritas dalam memperkuat ekonomi demi kesejahteraan bersama. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh aksi solidaritas yang dapat menjadi bahan pertimbangan atau apabila ada gagasan-gagasan baru yang muncul dari Bapak Ibu sekalian, ini akan lebih baik. Kita akan lihat contoh aksi solidaritas yang pada pertemuan ketiga kita melihat tentang adanya jimpitan sosial. Ini bisa beras, pakaian, layak pakai, dan lain-lain. Kemudian jejaring konsumen, jadi mendata kebutuhan bahan pokok umat di lingkungan yang dalam kurun waktu tertentu berbelanja rutin. Kemudian membantu memberikan informasi produsen lokal yang bisa menjadi pemasok kebutuhan pokok tersebut. Sepertinya gereja juga sudah membuat katalog ini ya, makanan dan lain-lain itu yang beberapa bulan lalu atau 2 bulan yang lalu ya, jadi ada jejaring konsumen. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk ketahanan pangan di tengah keluarga dan menginspirasi sesama. Keluarga memanfaatkan lahan sekitar rumah untuk berkebun sayur sehingga dapat digunakan untuk keperluan memasak sehari-hari. Selain itu juga dapat menginspirasi keluarga lain untuk membuat hal yang sama. Ini masih kelanjutan dari Hari Pangan Nasional itu ya. Jadi menanam dan berbagi. Ini Bu Pime terutama ini biasanya menanam dan berbagi. Berbagi buah naga Bu Pime ya. Tapi belum sampai Bu Pime. Kemudian ada edukasi sehat, literasi informasi. Contoh misalnya komunitas atau lingkungan menjadi tempat penguatan positif tentang edukasi sehat dalam masa pandemi dan literasi informasi tentang ekonomi dan sosial untuk kepentingan bersama. Tadi Bu Pime sudah cerita juga tentang ekoenzim, yaitu termasuk edukasi untuk kita semua ya. Baik, itu contoh-contoh dari aksi solidaritas ya, contoh aksi solidaritas yang bisa kita lakukan. Kemudian nanti membangun niatnya di sini tadi mewujudkan semangat solidaritas sebagai keluarga untuk sesama,
kemudian sebagai komunitas lingkungan atau kelompok kategorial untuk sesama. Nah, ini untuk membangun niatnya ya. Mungkin kita lihat lagi ya. Nah, itu contoh gambaran ya, gambaran bagaimana kita bisa membangun niat dan aksi, kemudian bisa dilakukan di keluarga dan juga di lingkungan. Ini mungkin ada yang ingin memberikan contoh lain mungkin ya tentang apa, bagaimana kita juga bisa bersolider gitu ya. Tadi Bu Pime contoh nyata ya sudah apa, mengedukasi teman-teman untuk belajar ekoenzim dan mungkin manfaatnya ya, mungkin Bu Pime ya memberikan apa manfaatnya itu, kemudian bagaimana caranya. Pak Dimiti juga mengedukasi semua warga Pak Dim ya, bagaimana menggunakan pupuk organik ya Pak Dim ya. Ya Pak Dim. Iya, betul. Kemudian saya lihat juga itu Fanning ya, membuat jejaring juga ya, jejaring tentang dia suka post makanan, ini beli di mana, kemudian mungkin Fanning ya bisa bercerita Fanning ya. Mana Ibu Fanning? Wajahnya belum muncul. Ya, cuma nguping doang kali. Oh, nguping doang. Ya itu Pak Albert mungkin akan menambahkan Pak Albert, Bu Tanti, Pak Albert, Bu Deti, Bu Tanti mungkin cara-cara bagaimana aksi ya, aksi nyata, baik yang bisa kita lakukan maupun bisa dilakukan lingkungan mungkin ya, aksi tadi. Ya, mungkin kaitan dengan yang Pak Albert tadi bilang ya, salah satu aksi nyata itu ya berpikirnya walaupun secara usaha sekarang itu turun bahkan mungkin ya lebih dari 50% ya, turun mungkin semua mengalami ya. Tapi mungkin ada komitmen bahwa para pegawai, staf, semua itu jangan sampai dikurangin gaji, jangan sampai mengalami ya menaikkan nggak sulit betul Pak Albert ya. Situasi seperti ini ya gimana lagi? Komitmen seperti tetap bisa mempertahankan kesejahteraan itu ya mungkin itu tidak mudah, apalagi dengan situasi ya semua mengalami ya, betul yang usaha itu semua ngalamin gitu ya, berusaha untuk tidak mem-PHK, berusaha untuk tidak mengurangi, padahal dari sisi pekerjaan mungkin banyak sekali juga ya kayak ya bingung ya sekarang ini gitu ya, tapi bagaimana lagi gitu ya, mungkin kayak begitulah. Habis apalagi ya yang selamatin dulu apa yang ada dalam lingkungan terdekat mungkin Bu ya, karena kita semua harus hidup ya, itu saja, bertahan sampai ini amin berlalu, nggak tahu kapan ya, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Nah ini Fanning juga sepertinya ini ya ada jejaring konsumen ya Fanning ya, suka post masakan ini beli di mana gitu ya, beras juga ya. Mungkin mau bercerita. Sebentar Bu. Oh iya sedang. Ya, dan Oh sedang ada. Oke berarti dimatiin dulu ya, dimatiin dulu aja ya ininya ya. Nanti lah Bu. Sebentar lagi. Oh sebentar lagi. Ntar, ini sambil menunggu Fanning, mungkin yang lain mungkin memberikan Bu Pime mungkin ya. Ini Bu Pime sudah nyata ya, sudah tadi ajari ekoenzim edukasinya ya. Ya. Enzim dan kegunaannya mau meningkat lagi sekarang jadi ekoenzim sabun. Ya. Nanti mungkin Bu Pime kapan-kapan bisa bercerita di lingkungan kita gitu ya. Mungkin sudah ikut webinarnya ya. Jadi bisa ikut berbagi caranya bagaimana. Mungkin ada yang belum dapat contohnya gitu ya, bisa Bu Pime ada contohnya ya, atau hubungi Ibu Lili, kemarin punya banyak contoh ekoenzimnya yang Ibu Lili ada dari Bandung, dari Aloysius dibagi-bagi ya. Ya, itu mungkin jadi contoh-contohnya ya.
Ya, Oke, jadi cuman yang ada di Garut itu pada nggak mau ikut BA Group, jadi saya jadi penjembatan dari Bandung ke yang ada di Garut gitu. oke, ya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan bercerita juga di lingkungan ya, Bu Pime ya, memberikan Boleh apa kesini juga. saling belajar ya, atau bisa ke rumah Ibu Pime untuk belajar membuat Boleh ke rumah ekoenzim. hari Minggu aja ke sini. Ya. Kemarin Ibu Christine sama si Acil. Ya, Bu Christine sudah belajar ya dengan Ibu Pime ya. Ya. Yaitu jadi limbah rumah tidak yang tadi bahan-bahan organik bisa dimanfaatkan ya. Itu. Bisa mengurangi sampah organik. Mengurangi sampah gitu ya. Ya, tujuannya mengurangi sampah organik, tidak dijual belikan. Jadi kita berbagi kasih. Ya, gitu. itu salah Itu satu. memang manfaatnya itu multi manfaat. Saya sudah merasakan gitu ya. Sakit kaki bisa berkurang, itu kulitnya hitam-hitam, gatel gitu. Ya, Jadi sembuh, glowing. gitu. Jadi glowing. Oke, itu ya. Untuk Ramas juga jadi bagus rambutnya Ibu Isti. Oh gitu ya. Ya kemarin saya dapat sampelnya juga untuk apa contohnya. Mungkin Ibu Fening ingin bercerita. Cuman Sudah sedikit ya. Bu Pime udah ya. Oke, Fening silakan. Bu Pime matikan dulu mikrofonnya. Oke. Kasih Bu Isti. Oke ya. Saya juga kadang rada aneh juga waktu awal pandemi. Kalau saya jadi rajin jualan gitu ya. Tapi memang sebetulnya karena ya efek pandeminya gini. Kakak saya kan kena PHK itu. Jadi mau nggak mau saya sebagai adik ya bantu support dia. Ya memang sih kalau ngasih orang baiknya kan ngasih kailnya bukan ngasih ikannya. Jadi dari situ sih saya jadi rajin jualan. Sebenarnya ya bantu dia lah sebetulnya. Tapi dari karena jualan juga memang saya jadi menemukan punya ya jejaring kayak gitu ya. Ya beras juga ya. Kok saya jadi jualan macam-macam ya dan memang kayaknya ya kayak otomatis gitu. Ya kita jadi perpanjangan tangan sebetulnya ya. Gak punya toko tapi kok jadi banyak jualan gitu. Ya itu yang sebenarnya karena ya motivasi saya sebetulnya waktu itu ya cuma bantu kakak gitu. Tapi dari situ ya saya jualan ini, jualan itu. Padahal kita nggak punya toko loh. Tapi kok jadi banyak jual. Bantu Pak Dimitri juga waktu itu. Ya Pak Dim, betul Pak Dim. Ya. Jadi ya namanya karena kita punya niat sebetulnya Bu. Tapi Tuhan itu pasti buka jalan. Apalagi kalau niatnya bantu orang. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Dan yang menarik ini yang Pak Dim ya. Pak Dim ini mungkin bisa lihat di sini. Ini postingannya Rika. Ya Pak Dim ya. Jadi yang mengapa perlu membeli sayuran kami itu karena yang pertama sayur sehat ya Pak Dim ya. Kemudian ramah lingkungan menggunakan pupuk organik. Yang ketiga yang saya menarik adalah membantu para petani ya Pak Dim ya. Nah di sini dikatakan nih 100% hasil pembelian sayur masuk ke dalam petani yang digunakan untuk membiayai sekolah, kesehatan dan kehidupan sehari-hari para petani. Nah ini benar-benar aksi nyata yang dilakukan perkumpulan di Pak Dim ya, perkumpulan tani ya Pak Dim. Mungkin bisa bercerita Pak Dim? Ya, saya terpaksa saya bercerita jadi supaya tidak ada suhu harus bercerita. Jadi begini, sebenarnya saya melihat apalagi tadi ini ada beberapa cerita mengenai soal pandemi. Kalau saya melihat pandemi ini justru menjadi semacam blessing in disguise. Jadi justru dengan adanya pandemi ini, kalau buat saya kita perlu ambil sesuatu yang hal-hal yang baik, yang positif, yang seringkali kita lupakan di saat-saat tidak ada pandemi. Saya merasa justru pandemi ini membuat saya lebih bersemangat.
Kalau buat saya terus terang saja yang hal-hal negatif itu nggak ada di perasaan saya maupun di tempat anggota saya. Nah, kemudian satu lagi, ini buat saya ya, saya nggak tahu buat orang lain. Justru di saat pandemi ini, saya lagi makin sering nonton sesuatu yang dulu saya ingin sekali, bahwa soal-soal soal-soal kekatolikan itu saya menjadi lebih dalam, lebih tahu karena saya suka ngelihat videonya Romo Bayu. Umpamanya dia bercerita mengenai sejarahnya. Coba yang paling akhir aja, kenapa Paus Fransiskus datang ke Irak umpamanya. Kalau nggak ada pandemi, kita nggak akan pernah tahu hal-hal kayak begitu. Lalu si Romo itu juga bercerita, umpamanya soal yang sederhana aja, arti dari sesuatu yang ada di gereja. Yang justru dulu tuh saya inginnya hal-hal demikian tuh kita semua juga tahu hal-hal yang kecil. Jadi bukan sekedar hanya yang kebiasaan-kebiasaan saja. Jadi saya melihat justru situasi kayak sekarang ini membuat saya lebih sering melihat, menjadi saya lebih tahu mengenai apa yang saya imani, karena gini, karena yang saya ingat adalah kalau kamu ada kata-katanya di situ, bagaimana caranya kita mencintai Tuhan itu. Kita mesti mencintai itu dengan segenap hati, dan yang penting adalah dengan akal dan pikiran. Artinya kita tidak mengimani sesuatu itu dengan secara dogmatis, ya saja, tapi kita menggunakan pikiran. Itu yang juga saya dapetin makin lama makin dalam, ya dari Romo Bayu lah, Romo Eko lah, segala macam. Itu dari satu sisi. Kemudian itu lebih memantapkan saya lagi di dalam saya mengisi kehidupan di masa senja saya ini dengan hal-hal yang menurut saya suatu suatu artikulasi keimanan saya, bagaimana saya kemudian mau bersetia sama Tuhan itu tadi, dan mau mencintai Tuhan tadi, bukan dengan sekedar saya berdoa dan segala macam. Saya berbuat sesuatu buat orang. Berbuat sesuatu itu tidak gampang. Nah, saya hidup di sini saja, di kampung sini, di pojokan sini saja, itu keluarga besar saya sudah pada bilang ngapain gitu loh. Waktu saya memutuskan pindah di sini waktu zaman sama ibu saja, itu juga sudah keluarga saya sudah pada bingung gitu loh. Tapi kembali, saya mungkin jauh kalau dari model Bunda Teresa, jauh, nggak ada apa-apanya. Karena untuk menjadi seorang seperti Bunda Teresa, waduh, terus terang saya nggak ada segini-gininya nih, ini nggak ada. Tapi buat saya yang penting saya mau melakukan sesuatu dengan jujur dan juga dengan segenap hati. Terserah apa kata Tuhan nanti gimana. Nah, kaitannya tadi dengan soal, nah ini Rika nih memang dia banyak membantu saya semenjak ibu nggak ada. Nah, dia membuat, walaupun sudah dibikin kayak gitu, emang disangkanya orang banyak beli. Enggak juga gitu loh. Jadi kembali lagi, tapi kita tetap mesti terus-menerus bergerak, terus-menerus bekerja, dan saya bekerja di sini pun bukan buat diri saya, tapi buat orang lain. Gitu loh. Jadi maksudnya sekolah itu panjang ceritanya, itu mesti datang ke tempat saya biar nanti saya kasih seminarnya gitu loh. Jadi intinya adalah berbuatlah semua dengan ikhlas dan ridho, ya, demi mencintai Tuhan, bukan mencintai secara sekedar doa-doa doang, tapi lakukanlah sesuatu. Itu aja. Kalau jadi kan kayak kemarin kan pernah dibilang, gimana kita mau bikin sesuatu besok gimana? Kalau buat saya tidak bisa bikin apa-apa lagi. Lakukan saja apa yang sudah saya lakukan sekarang ini, terus-menerus, konsisten dan konsekuen. Percuma bikin sesuatu cuma bergerak 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Dan kalau buat saya melakukan sesuatu yang baik, tidak perlu nunggu ada hari Paskah gitu kan. Terus aja every day, every time. Nah, hari Paskah itu hanya momentum karena kita tahu bahwa kita ini orang yang
pelupa, sering lupa, makanya ada momen-momen diingatkan. Tapi intinya adalah every day, every time kita mesti berbuat sesuatu yang baik dan lebih baik. Insya Allah semua akan Allah, suatu. Amin. Mantap, top. Udah cukup aku. Udah cukup. Hebat nah suhu kalau biasa turun gunung begitu ilmunya luar biasa. Terima kasih Pak Dim ya, inspirasinya banyak sebenarnya cerita dari Pak Dim itu yang kita bisa ambil ini ya, ambil pengalaman hidup dan harus ke Pak Dim dulu supaya mendengar secara langsung Pak Dim ya. Cerita-ceritanya. Oke, Bapak Ibu, tadi sharing kita luar biasa, sudah banyak ini membangun niat dan tadi katakan Pak Dim tidak hanya Paskah terus ya, setiap hari, setiap saat. Dan Pak Dim itu selalu panennya panen kebahagiaan Pak Dim ya. Jadi kita juga harus setiap hari juga panen kebahagiaan walaupun dalam masa yang mungkin dianggap sulit ya. Tapi kita bukan harus hanya itu Bu, nih musim hujan ini Bu, musim hujan tanaman saya rusak segala macam, tapi tetap hati saya tetap gembira karena itu semua adalah yang mesti kita alami. Kita nggak bisa yang namanya mengatur hujan segala macam. Kita alami, nggak usah bersedih. Ya, terus nanem gitu aja. Semangat baik ya. Oke, kalau tidak ada tambahan kita tutup ya dengan doa penutup dan nanti lagu penutup. Keluarin Bu. Sebentar, saya keluar nanti ya. Lagu penutup nanti Ibu Tanti ya. Baik, sekarang kita akan doa dulu. Saya akan share dulu. Ya, silahkan Ibu Pime. Mari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Rahim, terima kasih atas kesempatan berharga bagi kami untuk berkumpul dan menimba inspirasi dari sabdamu. Kuatkanlah niat kami untuk memperbaiki langkah laku hidup kami menjadi lebih baik seturut kehendak-Mu. Semoga usaha-usaha kami dalam mewujudkan semangat solidaritas semakin membantu banyak orang mengalami kehidupan yang lebih baik dan banyak orang semakin mengalami cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup yang akan dinyanyikan oleh Ibu Tanti. Silakan. Rahmat yang mengagumkan penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku buta pun sembuh. Rahmat membuatku takwa, membuatku lega, bersanian rahmat Tuhan diawali imanku. Lembah kelam penuh jerat membelenggu jiwa.
membebaskan, mengantarku pulang. Terima kasih Ibu Tanti, suaranya yang merdu. Bapak Ibu, kita sudah selesai mengikuti APP kita. Nah, ini beberapa foto yang APP pertama, kemudian kedua dan ketiga. Semoga nanti kita bisa berkumpul lagi dalam kegiatan-kegiatan lain. Semoga sudah bisa offline ya, bisa bertemu secara langsung. Dan tidak mungkin tidak mungkin lewat jaringan, mudah-mudahan langsung bisa bertemu dan saling menyapa gitu ya, saling bertemu secara langsung. Ibu Agnes mungkin akan ada yang disampaikan dari lingkungan. Bu Agnes. Halo. Bu Baik. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua warga lingkungan Sisilia tercinta ini dalam pertemuan Zoom. Khususnya kepada warga Cikajang, Pak Dimitri, yang rutin bisa hadir on time, tepat pada waktunya setiap saat. Zoom ini membuat bisa menjangkau jauh. Jadi kenapa? Iya, orang kampung ya begini kan belum tidur, Zoom jadi tetap bisa ini. Terima kasih sekali loh Pak Dimitri. Nah, kemudian pertemuan ini kan sudah selesai 4 kali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari, sekarang kita akan mempersiapkan untuk penerimaan sakramen tobat. Sakramen tobat atau ibadah tobat akan dilaksanakan pada tanggal hari Rabu, tanggal 17 Maret. Ya, diawali dengan ibadah tobat, dilanjutkan dengan sakramen tobat. Kemudian, kotak APP bisa diserahkan terakhir Sabtu malam Paskah pada tanggal 3 April kepada Ibu Tini atau kepada saya. Yang mau transfer juga boleh. Nanti mendekati harinya kami akan beritahukan nomor rekeningnya. Kemudian ucapan selamat Paskah di Buletin Gema itu terakhirnya sampai akhir bulan Maret. Silakan bisa mendaftar kepada Ibu Tini atau langsung kepada Meme. Demikian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga pada pertemuan mendatang tidak melalui Zoom, tapi kita bisa tatap muka. Itu saja. Iya, betul. Terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada? Baik. Saya mau mencoba menyampaikan, kita nggak usah mikir-mikir mau offline hantu belau lah. Selama kayak begini, kalau saya sih, saya tuh senang bisa ketemu kayak begini. Jadi kalau saya tuh nggak mikir mau offline atau online, tapi justru karena lagi offline, apakah kita tidak bisa juga umpamanya kan kalau nggak salah suka ada pertemuan bulanan, kita bisa juga bikin dengan cara begini. Artinya silaturahim ini bisa tetap kita jalan karena menurut para ahli yang namanya ini sampai akhir tahun juga bakal susah, apalagi buat orang-orang tua macam saya khususnya. Kalau buat anak sekolah kan mungkin insya Allah bulan Juli sudah mau tatap muka, kalau nggak salah. Tapi kita nggak tahu semua itu ke depan. Tapi yang buat saya yang penting, kalau memang belum bisa juga, saya nggak tahu apakah kalau Zoom ini mesti bayar, Bu Isti? Enggak, Pak. Enggak tahu kuotamu. Soalnya kalau nggak salah, Zoom itu mesti bayar atau gimana, saya nggak tahu. Seandainya nggak bayar, apakah kita nggak usah nunggu event-event spesial, kita umpamanya kalau nggak salah kan zaman sebelum pandemi kan ada pertemuan bulanan lah atau apalah. Jadi saya nggak tahu apakah itu merepotkan Bu Isti juga, saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya senang karena walaupun katakanlah kita nggak ketemu langsung, kita tetap masih bisa bicara, bisa ngobrol, bisa segala macam. Ya itu artinya ngobrol bukan ngobrol ngaco belok gitu kan. Ada tujuannya. Gitu ada tujuannya, kita bisa lebih teratur di sini, satu ngomong segala macam gitu. Jadi Bu Agnes itu lu mestinya kalau bisa ya jangan habis gini ya udah habis aja gitu loh. Itu dari saya gitu. Nggak tahu yang lain. Siap ya. Jadi nanti kalau misalnya
ada mungkin pendalaman gitu ya Pak Dim ya, atau sharing bersama gitu, bisa lewat ini, tidak harus menunggu momen-momen dari gereja yang benar. Pasca mungkin ada yang lain gitu. Bisa Pak Dim, nanti saya bantu juga untuk apa? Jadi hostnya, saya bantu untuk schedule-nya gitu. Dan kalau nggak salah kan tanggal 16 tuh Romo Narto kan mau bikin apa tuh kan juga pakai apa, tapi nggak pakai Zoom, dia pakai Google Meet. Iya. Nah, itu bisa tapi kan diikuti semua juga. Itu kan tetap bisa jalan gitu kan? Iya, gitu loh. siap. Oke. Kalau saya nggak tahu FNI. Saya nggak tahu apa itu Butini, nggak tahu saya. Itu kan diri saya doang. Ya, jadi tidak. Jadi saya betah di rumah ke malam-malam gitu, bisa ketemu gitu loh. Oke ya Pak Dim ya, sip. Nanti jadi dikondisikan Butini ya, dikondisikan Bu Agnes juga mungkin nanti kalau ada kegiatan bisa kita lewat media ini. Iya. Oke. Betul sekali, saya setuju. Setelah saya mendengar kesediaan begini, hatiku gembira. Sungguh. Karena saya waktu itu ragu, takut nanti keberatan. Ternyata sekarang sudah ada pencetus dan menyemangati, hatur nuhun banget deh. Mudah-mudahan setiap bulan kita bisa berbuat seperti ini, walaupun tidak ada instruksi dari keuskupan. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kan sekarang sudah terbiasa ya menggunakan aplikasi Zoom. Mungkin awal-awal juga bagaimana semua belajar ya, akhirnya nanti kita juga bisa jadi lebih lancar lagi gitu lebih. Memang ya kadang jaringan sih yang kadang membuat tersendat itu ya. Baik itu Bu Agnes, wajahnya munculkan dulu, kita mau foto dulu. Bertemu di Zoom juga udah bahagia. Iya betul. Betul, Cipi Mei, enggak itu. Nah, bakalan kita tua kan, enggak? Iya, sip ya. Kita foto dulu ya. Ya Pak Lunali, mari kita foto ya. Yang dari Cikajang, ayo kita foto dulu. Siap. Senyumnya, panen kebahagiaannya Pak Dim ya. Wah, Dimas lengkap nih Bu Deti ya. Satu, gayanya gimana Pak Albert? Biasanya suka bikin gaya. Pak Albert Dimas. Oh. Gayanya gimana sekarang? Saya mau udah yang lain apa? Oh, gayanya gimana? Gayanya cek lagi. Oke, siap gaya. Oh, ini gini tuh kata Naura ya, gini kata Naura gini. Hati gitu. Yo, kata Naura hati ya. Yo, Abel, ayo hati Abel. Ibu Liping, ayo hati gini. Oh ya boleh ini hatinya dengan dengan Abel. Siap. Satu, Pak Dim sendiri aja hatinya. Oke, 1, 2, 3. Nah, saya pindah dulu. Nah, supaya. Oke, lagi, gaya lagi. Bagaimana satu lagi? Pak Dim, gayanya Pak Dim. Siap ya, gayanya gini aja, gini ya. Gini, atau gimana gayanya? Oh, gini boleh, siap. Gini boleh. Gini, oh gini jempol. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan kebersamaan kita. Nanti videonya akan saya share ya kalau sudah jadi ini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Maaf kalau ada yang salah. Oke, bye semuanya. Abel, Bu Pime, Pak Dim, selamat malam. Feni, Bu Tati, terima kasih. Bu Deti, jadi jemput Putri. Oke, Pak Lunandi, terima kasih ya Pak Lunandi, sehat-sehat terus ya. Ibu Susi, Pongpong, ya sampai ketemu lagi. Berkat kasih setiamu di dalam hidup. Dadah Naura. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur
kasih Ibu Pimei. Sampai jumpa.